hampir sama. Di sini ketika kita tahu posisi bayinya distosia bahu, kita perlu asisten ataupun keluarga pasien ataupun suami pasien. Ya, nanti suami pasien akan berperan untuk menekan suprapubis. Nah, bedanya macrobed sama Masanti itu sebenarnya hampir sama. Di macrobed juga kebanyakan orang pakai penekanan suprapubis. Tapi boleh juga tidak dilakukan. Biasanya tekanan suprapubis itu dilakukan di Masanti. Ya, jadi sama seperti tadi macrobed itu kita sudah mencoba berkali-kali sampai 4 kali nggak keluar ya, nggak keluar bahunya, maka kita lakukan macrobed. Nah, macrobed ini baru meminta ke keluarga pasien untuk melakukan tekanan suprapubis untuk menyempitkan bahu ya. Ketika keluarga pasien atau rekan kita sudah menekan seperti ini, kita tetap lakukan persalinan anterior dan posterior, tetap diusahakan seperti ini ya. Tapi ternyata tidak mau keluar juga. Setelah macrobed nggak mau, Masanti nggak mau, padahal sudah ditekan. Selanjutnya apa? Manuver Rubin. Manuver Rubin adalah artinya teman-teman, ini bisa dikeluarkan kan? Saya kasih contoh. Ya, ini kan tadi posisinya seperti ini ya. Kita memasukkan 2 jari kita set ke bahu. Kita tekan set. Tekan ke depan set. Ya. Jadi ketika posisinya seperti ini, tangan kita masuk ke dalam. Ini boleh mau masih pakai tekanan suprapubis boleh. Ya, tekanan suprapubis itu tidak dilarang. Ya, asalkan jangan menekan bagian pundus. Boleh ketika dilakukan suprapubis, tangan kita masuk ya sampai siku, kita tekan bahunya. Tekan bahunya sambil kita lakukan biparietal. Ya, dua-duanya ya. Sambil tarik, ibunya juga harus dibantu dengan mengejan. Ya, nggak mungkin tenaga kita aja yang narik. Ya, sebenarnya persalinan itu adalah proses yang alami. Ya, jadi tidak perlu ditarik, tapi juga harus sesuai dengan tenaga ibu. Kita nariknya pelan-pelan. Ya, kalau ibu nggak ngejen, nggak ada kontraksi, jangan ditarik. Ya, kita tekan. Ternyata tidak mau keluar juga. Nah, di checklist ini kan cuma ada 3 prasat. Ya, dari macrobed, terus Masanti dan Rubin. Ada yang namanya manuver Wood. Pernah dengar manuver Wood? Oke. Jadi manuver Wood, jadi posisinya seperti ini ya. Cara melahirkan bahunya, kita melakukan putaran 180 derajat untuk puter. Ya. Jadi tangan kita ambil, kita cengkam bahunya, 2 jari kita ini cukup untuk mencengkam bahu bayi masih kecil. Ya. Set. Atas bawah Bu itu. Atas bawah. Jangan satu aja. Atas bawah, bahu atas bawah. Ya. Puter, pegang ya pantumnya ya. Nah, yang kepalanya menghadap kita harus kita pindahkan ke sana. Ya, 1, 2, sesak ya. Oke. Set, putar. Ya. Putar balik lagi ke kita. Ya, sudah kayak gini. Putar balik lagi. Oh, jadi harus diputar gitu ya? Iya. 180 derajat 2 kali ke sana dan ke sini. Tujuannya apa? Untuk melebarkan jalan lahir. Ya, jika memungkinkan teman-teman bisa lakukan epis di awal. Ya, yang namanya distosia bahu, hati-hati terjadi pendarahan. Biasanya darahnya lebih banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, ya baru kita lakukan cunam atas karena dia sudah ada kelonggaran. Karena dia sudah diputar 180 derajat. Ya, tapi misalkan tidak keluar juga, sudah 4 prasat nggak keluar, ada yang namanya prasat squat and direction. Ya, kalau tadi bedanya sama Rubin, ya kalau manuver Rubin dia bahu atasnya yang ditekan. Kalau squat and direction itu dia tangan kita masuk ke bagian bawah sampai mendapatkan siku bayi kita lipat ke depan dada dia. Ya, paham. Nah,
karena pantomnya juga tidak memungkinkan, tidak bisa dilipat. Jadi kita masukkan 2 jari kita ke bawah, kita dapat siku, set, lipat sikunya ke depan. Ya, baru cunam atas, cunam bawah. Kalau sudah keluar nih, bahunya keluar, maka langgupkan sanggah susur. Set, tangkap. Lakukan apa? Sanggah susur. Sanggah susur selesai. Apa yang saya lakukan? Pemeriksaan klinik selintas. Penilaian selintas. Apa yang dinilai selintas? Otot, tonus, Oke. Karena ini patologis, persalinan distosia bahu pasti akan lebih lama daripada persalinan normal. Jadi asisten kita sudah harus siap dengan resusitasi, meja dan alatnya pun sudah harus disiapkan. Tapi misalkan bayinya normal, ya langsung letakkan tadi di atas sudah ada handuk, dikeringkan bukan menggosok. Ya, dikeringkan plek karena di dalam di bagian luar tubuh bayi itu ada namanya apa? putih-putih ya, Bu. Ya, kalau bahasa orang awamnya itu lemak putih atau lemak coklat. Itu jangan digosok-gosok, jangan dihilangkan ya, karena itu untuk menghangatkan bayi. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Ya, setelah cek bayi sudah kita keringkan ya. Selama bayi masih dalam posisi kering, kita cek dulu apakah ada janin kedua. Ya, setelah itu suntikan oksitosin. Ya, setelah suntikan oksitosin, jangan langsung bukan plasenta, tapi kan bayinya. Ya, sudah. Ini dikasih topi, terus dikasih bedong, ya. Kita potong sudah. Ketika posisi bayi sudah siap, kan tidak dibedong ya, masih dalam terbuka. Terus juga ininya masih ada. Nah, kita ambil lem. Klem, berapa jaraknya dari pusat pertama? 2 sampai 3 cm. Kalau 2 kedekatan ya. 3 Kasih cm. 3. Diurut Nah, terus ini diurut lagi ke dalam ke arah korban. Set. Gunting. Pastikan gunting ini jangan terkena tubuh bayi. Karena apa? Klem ini jangan kena tubuh bayi karena ini sifatnya dingin. Takutnya bayi kaget. Jadi benar-benar harus kita tahan seperti ini. Ambil gunting. Set. Udah. Ini ceritanya saya ambil gunting, kita potong. Sudah. Jadi ini nanti ceritanya satu klem ini sudah ada di depan sini. Ya, sudah. Terus kita klem cloth ya, kasih ke ibunya untuk skin to skin dan IMD. Nah, selama ibunya skin to skin, kalau kita tolong plasenta. Ya, karena ini tidak ada pantai plasenta, masih lengket plasenta ya. Kalau ini bisa dibuka, Bu. Bisa dibuka mana? Cuma diikat nih. Oke, itu bayinya ya. Kalau tali pusatnya masih panjang, Turun lagi. ini jangan dilepas ya. Kalau dilepas muncrat darahnya. Kita urut set Sampai depan. sampai depan 5 sampai 6 cm depan pulpa. Lepas yang ini Lagi. klem lagi. Tarik dulu. Oke. Ya. Bulir. Ciri-ciri tali pusat terlepas apa? Semburan darah tiba-tiba. Lobul. Bagian uterusnya, pundusnya maksudnya. Globuler. Oke, ya. Tidak boleh dikeataskan ke bawah, tapi rata sejajar lantai, tapi tetap dilakukan peregangan seperti ini. Set. Ya, nanti kalau sudah plasentanya 3 sampai 5 cm depan pulpa, tangkap, pilin, putar searah jarum jam. Set. Nah, wadah plasenta itu juga harus ada, nggak sama, nggak digabungkan dengan bengkok. Dia jadi ada nampan khusus. Ya. Oke. Kendil. Kendil itu biasanya kalau udah dibersihkan, biasanya kita taruh tempat biasa, kita pelintir, set, taruh di tempat plasenta. Ya, terus kita ambil kasa yang tadi, ya kita
lihat apakah ada robekan, sambil kita eksplorasi, masukkan aja lagi 2 jari kita ke dalam, kita eksplorasi apakah ada jaringan yang tertinggal, apakah ada sisa plasenta, ya kita tap akan kelihatan robekan atau tidak ada robekan. Ya kalau memang sudah tidak ada, ya bersihkan ibu dulu baru alat belakangan. Ya kita bersihkan ibu, ya kita ambil, harusnya sih ada ini waslap, ya pakai waslap, pakai larutan DTT, kita bersihkan semua ini masukkan ke dalam keranjang kotor, ya bukan bak sampah medis, non medis itu beda, ya masukkan keranjang kotor, Ditaruh di plastik. ya sudah ibunya dikasih pembalut dan sebagainya macam. Ya ini plasenta kasih ke asisten ataupun keluarga pasien, tapi kita tetap harus cek dari kotilidonnya, tali pusatnya, ya apakah ada yang kurang dan segala macam. Ya udah, nanti ini akan diserahkan ke keluarga pasien, karena keluarga pasien pasti ada adat istiadatnya ya, dicuci, dikasih garam, dikasih ke kendil, baru dikubur. Sudah dokumentasi pada ibunya. Ibu inilah bayinya lahir, ya perempuan, selamat, sehat dengan berat sekian misalkan, tapi ini kita 1 jam tetap ada di bagian dada ibu ya Bu, untuk IMD. Ya setelah IMD baru kita misalkan melakukan antropometri, pemeriksaan panjang badan, berat badan. Yang penting ketika penilaian selintas itu tidak ada tanda-tanda resusitasi, tidak ada kegawat daruratan. Kalau misal ada kegawat darurat, jangan dulu dilakukan IMD, ya lakukan resus. Ya, jadi untuk persalinan distosia bahu, kalau dilihat daftar tilik dia ada 3 prasat. Tapi kalau teman-teman cari tahu sebenarnya ada 5. Dari apa tadi? Macrobert, terus Masanti, Rubin, Wood, dan Squat and Direction. Ya, paham? Nanti kalau teman-teman saya suruh maju prasat, coba Mas Santi. Ya nanti kalau saya minta tolong Macrobert misalkan, Wood misalkan seperti apa, Rubin seperti apa. Ya sampai sini ada pertanyaan dulu untuk distosia bahu. Berarti Bu, kalau yang tadi bedanya Macrobert sama Masanti, bedanya cuma di penekanan aja Bu? Benar. Jadi Macrobert sama Masanti itu 11-12. Ada orang juga di Macrobert dia tidak melakukan penekanan. Di Masanti dia melakukan penekanan, boleh. Atau nanti misalkan di Rubin mau ditekan boleh, di Wood mau ditekan boleh. Berarti cuma bedanya ada penekanan sama enggak? Benar. Ya seperti itu untuk distosia bahu. Tapi walaupun yang kita praktikkan ini sekilas terlihat seperti gampang, bukan berarti ketika kita pure ketemu pasien distosia bahu itu gampang. Ya banyak sekali kasus